Sering saya mengatakan selama ini bahwa apa yang dilakukan oleh kelompok Lawi adalah merupakan bentuk penjajahan yang terselubung. Kenapa saya berani mengatakan seperti itu? Karena itu mode operasinya saya kira sangat jelas ya, bagaimana mereka melakukan pemalsuan-pemalsuan makam, memalsukan sisilah-sisilah para pejuang kita, lalu kemudian membuat haul-haul atas nama wilayah-wilayah yang ada. Bagi saya secara pribadi, ya itu adalah bentuk penjajahan yang dilakukan secara masif dan terstruktur. Dan penjajahan ini memang akan sangat susah untuk dibongkar bila mana pihak pemerintah tidak bersikap tegas atas hal tersebut. Oleh karena itu, dengan adanya program yang dilakukan oleh Wapres hari ini, saya kira memang masyarakat Indonesia dalam hal ini saya kira bisa dipelopori oleh Laskar Sabilillah PWI ya, agar melakukan pelaporan langsung kepada Mas Gibran. Kenapa? Karena ini sangat berbahaya bagi bangsa kita. Bisa dibayangkan bahwa yang namanya penggantian nama-nama leluhur atau manipulasi sisila ataupun bahkan pemalsuan-pemalsuan makam ini berdampak panjang pada aspek sejarah nanti. Jadi akan ada narasi di kemudian hari yang berubah tentang sejarah wilayah-wilayah tersebut, apalagi dengan adanya haul-haul ini yang sudah pernah ditegaskan oleh Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani sebagai salah satu bentuk perampokan kota, perampokan kabupaten. Dan ini nyata di mana-mana, ada haul Gresik, ada haul Solo, dan sekarang ternyata ada juga di Jambi. Nah, bukti apalagi yang ditunggu oleh seluruh sahabat-sahabat? Kenapa mesti ini didiamkan saja? Kalau terkait dengan hal yang berkaitan dengan nasab yang mereka klaim, saya kira itu untuk saat ini biarlah menjadi diskursus saja. Dan yang kita bisa pastikan bahwa diskursus soal nasab, pemalsuan nasab mereka itu sampai hari ini tetap saja dalam wacana kita secara umum itu palsu. Kenapa? Karena mereka tidak mampu memunculkan kitab-kitab sejaman sebagaimana yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Tetapi hal yang lebih urgen juga adalah bagaimana mengamankan negara kita ini dari penjajahan yang terselubung. Penjajahan yang terselubung itu ya faktanya mereka sudah berani melakukan haul atas nama kota. Dan selama ini mereka melakukan pemalsuan makam, memalsukan sisilah leluhur kita yang notabene mereka adalah rata-rata pejuang. Nah, apa target dari semua ini? Ya tentu bagi kita ini yang memiliki pikiran yang waras sudah bisa menduga-duga bahwa mereka secara mendalam, kalau kita mau lihat baik-baik, bentuk penjajahan ini adalah merupakan bentuk penjajahan budaya dan intelektual. Jadi di mana pihak yang melakukan klaim ini atau kelompok Lawi ini berupaya menghapus dan merusak identitas dan warisan budaya penduduk asli. Dan tentu pemalsuan ini bertujuan untuk mengubah persepsi publik dan sejarah. Jadi dalam jangka waktu 100 tahun, 200 tahun ke depan, persepsi masyarakat yang akan datang itu otomatis akan tersuguhi dengan pengetahuan sejarah yang palsu, yang manipulatif yang dilakukan oleh mereka. Oleh karena itu, mengubah persepsi publik dan sejarah ini adalah merupakan, kita garis bawahi saja, bahwa itu adalah bentuk penjajahan yang dilakukan oleh mereka secara terselubung. Nah, karena itulah kemudian saya selalu mengatakan bahwa hal ini mesti disikapi oleh pemerintah. Dan saya kira di negara kita ada badan yang bisa melakukan antisipasi sedini mungkin. Nah, tinggal bagaimana data-data yang ada itu dikumpulkan oleh sahabat-sahabat, bukti-buktinya di mana yang memang mereka melakukan manipulasi. Oleh karena itu, berdasarkan data itulah ya harus dilaporkan kepada pemerintah. Nah, laporan kepada pemerintah itu saya kira hari ini pintunya sudah terbuka, di mana ada Pak Wapres kita, Mas Wapres kita membuka pelaporan terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada. Dan saya berpikir bahwa ini adalah masalah yang sangat krusial
karena menyangkut soal harkat dan martabat bangsa kita, menyangkut soal harkat dan martabat para pendiri bangsa kita, yang ujung-ujungnya sekali lagi ini adalah merupakan bentuk penjajahan yang terselubung, yang memiliki keterkaitan agenda yang sangat panjang ke depan, sehingga pada akhirnya nanti secara simbol saja kita Indonesia, tetapi secara substansi mereka nanti yang akan menguasai Indonesia ini. Dan saya kira ada dua aspek yang mereka inginkan kenapa dia melakukan ini. Yang pertama ya tentu aspek ekonomi, yang kedua aspek politik, dan yang paling terakhir saya kira aspek sosial, yang saya kira selama ini kita sudah melihat bagaimana efeknya ketika mereka mengeluarkan fatwa. Rasa-rasanya fatwa yang mereka keluarkan itu adalah sebuah kebenaran. Lahirlah aksi 212 yang lalu, 411 yang lalu, yang kita lihat bagaimana Monas waktu itu betul-betul dipenuhi oleh manusia-manusia yang tidak berotak, akibat dari sebuah klaim soal bagaimana mereka mengukuhkan dirinya sebagai Zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga siapapun yang mendengar fatwa-fatwanya kalau tidak mengikuti, tidak mendengar, maka merasa berdosa dan bersalah. Oleh karena itu sekali lagi tesis Kiai Mainuddin Usman Al-Bantani dibiarkan ini berjalan sebagai sebuah diskursus, dan biarkan mereka berjibaku dengan permasalahan itu, mencari kitab-kitab sejaman, dan saya punya keyakinan sampai lebaran kuda pun tidak akan mereka bisa temukan kitab-kitab sejaman karena memang tidak ada. Jadi sekali lagi bahwa dengan adanya program lapor Mas Wapres ini menjadi pintu masuk bagi sahabat-sahabat pejuang Nusantara untuk melaporkan hal ini, tinggal bagaimana bukti-buktinya. Dan pemalsuan-pemalsuan makam, manipulasi sila yang dilakukan oleh mereka ini bisa diproses hukum, bisa dilaporkan ke kepolisian. Dan saya kira ke depan ini sudah harus melibatkan para arkeolog ya, penyelidikan sejarah ini mesti betul-betul dipatenkan, betul-betul berdasarkan data-data yang konkret, real, sehingga kemudian tidak berdasarkan asumsi-asumsi. Tetapi bukti-bukti permulaan saya kira sudah cukup yang bisa didorong untuk bagaimana supaya ada langkah awal yang dilakukan, sehingga kemudian ini tidak saja menjadi wacana publik yang dipertentangkan terus-menerus, tetapi memang harus terukur. Jadi data-data dikumpulkan dari berbagai aspek, termasuk itu tadi orang-orang sejarawan harus didudukkan, dimintai fatwanya terhadap sejarah-sejarah yang dibelokkan, kemudian terhadap sisilah-sisilah yang dibelokkan itu para sejarawan, para tokoh-tokoh yang masih hidup hari ini yang memegang sisilah-sisilah itu atau kekancingan-kekancingan yang ada yang memegang sisilah itu, ya mesti dibuka ke publik, dijadikan itu sebagai data awal, dan termasuk arkeolog kalau itu terkait dengan pemalsuan makam. Nah, sehingga kemudian ke depan ini generasi kita tidak boleh lagi tersuguhi dengan informasi-informasi yang sifatnya manipulatif, bahwa yang dia lakukan selama ini, mereka para kelompok Lawi ini adalah kebodohan, dengan fakta-fakta bahwa leluhur saya di masa lalu sudah pernah menentang itu dan bahkan melaporkan hal tersebut ke pemerintah. Jadi sekali lagi, dengan adanya lapor Mas Wapres ini bisa digunakan oleh teman-teman pejuang Nusantara bagaimana supaya masalah ini bisa terselesaikan. Saya kira demikian sahabat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.